Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan kedua dengan mata kuliah Sistem Multimedia dengan tema representasi multimedia. Kita akan membahas tentang bagaimana persepsi atau sudut pandang dari informasi yang diterima. Dikatakan bahwa di sini bagaimana manusia dapat mengenali dan mengartikan atau interpretation informasi yang diterima melalui sistem sensor manusia, yaitu alat panca indera kita yang terdiri dari mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Jadi ada suatu gambar, ada gambar tersebut orang bisa mengartikannya beda-beda. Seperti gambar ini, ada yang bentuknya mengartikannya seperti kayak gelas, ada yang mengartikannya ini sebagai muka yang berhadapan. Itu bagaimana orang melihat atau mengartikan suatu gambar dari apa yang kita lihat, yaitu interpretation. Perception from in multimedia system adalah bagaimana manusia menerima informasi pada lingkungan komputer. Perception informasi dibatasi oleh penglihatan dan pendengaran. Aspek pada perception medium atau media terdiri dari representative space, yaitu sesuatu yang terkandung dalam presentasi secara nyata, seperti yang kita lihat visualkan, yaitu misalkan kita lihat di layar, slideshow, PowerPoint, ataupun kertas. Lalu yang berikutnya adalah presentasi value, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam presentasi self-contained, yaitu interpretasi tiap orang yang berbeda, seperti sound ilustrasi, gambar ilustrasi. Itu adalah yang dilihat value-nya, nilainya. Kemudian representation dari dimension terdiri dari ruang, waktu, di mana waktu terdiri dari time independence dan time dependence, yaitu time independent waktu yang berdiri sendiri dan time dependent waktu yang bergantung dengan yang lain, di mana time independence itu contohnya discrete text grafis, sedangkan dependent itu contohnya adalah continuous media yang terdiri daripada video, audio, sinyal, sensor, di mana contohnya video akan dilengkapi dengan grafis ataupun audio sehingga informasinya akan tersampaikan. Lalu bagaimana informasi pada komputer dikodekan, yaitu dengan menggunakan berbagai format untuk mempresentasikan informasi atau untuk menampilkan suatu informasi. Contoh daripada media format adalah teks, grafis, audio stream, image, dan audio. Presentation medium, yaitu melalui media apa informasi disajikan oleh komputer atau dimasukkan ke komputer, yaitu kita mengenal dua alat, output dan input. Output keluaran bisa berupa hard copy, yaitu kertas, soft copy layar ataupun speaker, sedangkan input alat masukannya bisa menggunakan keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan sebagainya. Storage medium, alat penyimpanannya, yaitu di manakah informasi tersebut akan disimpan, seperti kita menyimpan data-data yang telah diolahnya di floppy disk, hard disk, CD-ROM, dan sebagainya. Storage sistem multimedia, ada optical media, CD-ROM, CD, X-ray, DVD, dan media transmisi, yaitu melalui apa informasi akan ditransmisikan, yaitu melalui jaringan atau menggunakan kabel atau melalui udara terbuka wireless. Informasi exchange medium, yaitu bagaimana informasi dari tempat yang berbeda saling ditukarkan.
misalkan direct transmisi pada jaringan komputer atau kombinasi daripada storage dan transmisi media, atau melalui web yang berisikan informasi, atau bisa dengan e-book ataupun forum. Media representation yaitu bagaimana menampilkan informasi melalui media, yaitu dengan teks, image, audio, video, dan animasi. Text representation, penampilan daripada teks atau Associated Standard Code Interchange International, di mana dikatakan setiap karakter memiliki standar distandarkan dengan binary digit. Di sini menurut ASCII berdasarkan English Alphabet dipublikasikan pada tahun 67 dan diupdate pada tahun 86, dikatakan terdiri dari 95 karakter yang bisa dicetak dalam berbentuk maupun karakter dan simbol. Di sini dikatakan bahwa karakter 32 untuk spasi dan karakter nomor 32 sampai dengan 126, serta karakter yang non-printable atau kontrol karakter yaitu dari 0 sampai dengan 31. Ini contohnya. Di sini untuk A huruf besar atau kapital, kode karakternya yaitu heksadesimalnya yaitu 012, beda dengan A huruf kecil. Lalu teks ada plain text, yaitu jenis teks berupa karakter teks saja tanpa adanya format apapun. Contohnya file yang kita ketik pada Notepad di Windows itu yang ekstensinya adalah txt. Dia tidak bisa di bold, kalau bold semua gitu kan. Paling hurufnya besar dan kecil, itu pun juga untuk seluruh teks. Formatted text atau rich text format, dimana di sini dikatakan bahwa yang termasuk dari rich text format adalah serangkaian karakter yang memiliki format tertentu, yaitu ketika Anda mengetik di WordPad atau file yang berekstensinya adalah RTF. Di sini bahwa teks tersebut bisa di bold masing-masing katanya atau hurufnya, atau di underline dan sebagainya. Ini contohnya untuk formatted text dan teks berformat. Ini biasanya ada di WordArt, kita menggunakan WordArt termasuk electronic text. Mengenal jenis huruf. Jenis huruf dikategorikan menjadi 5, yaitu serif, yaitu 5 itu serif, merupakan jenis huruf yang tradisional. Cirinya adalah memiliki kaki ataupun ekor. Contohnya ini yang termasuk dari kelompok serif adalah Times New Roman, Garamond, Palatino, lainnya. Lalu sans serif, yaitu yang tidak memiliki kaki. Jenis huruf ini merupakan jenis huruf dengan terlihat sederhana dan tidak formal, sehingga cocok untuk digunakan sebagai judul ataupun subjudul. Dekoratif adalah jenis baru yang menciptakan suasana hati untuk membangkitkan emosi daripada pembacanya. Contohnya huruf stencil. Lalu jenis huruf yang berikutnya adalah script. Script merupakan bentuk dengan memberi kesan keanggunan, kesentuhan pribadi dan kepuasan, yaitu blue script atau Queensland script.
Yang berikutnya adalah monospace. Monospace adalah jenis huruf yang memiliki lebar dan sama dengan setiap hurufnya. Contohnya adalah Korean. Ini teman-teman Arial, Brasil, Korea. Hypertext yang dikenakan oleh Bass tahun 45, yang kemudian dikenakan oleh Ted Nelson tahun 65. Kemudian dikatakan bahwa hypertext adalah teks yang memiliki kemampuan link atau koneksi ke teks yang lain. Biasanya dengan kita lakukan format yang digunakan pada HTML atau Hypertext Markup Language atau XML atau Extensible Markup Language. Image representasi. Image representasi adalah bagaimana menampilkan suatu gambar. Terdiri dari digital image, 2D array of pixel, jadi 2 dimensi array, di mana pixel tersebut ditampilkan atau diwakilkan dengan color space. Ada kategorinya, salah satunya adalah RGB, red, green, blue. Ini yang biasanya digunakan untuk hasil tampilan pada monitor ataupun web. Itu biasanya pada saat ini kita sebutnya adalah RGB. Sedangkan untuk hasil cetakan biasanya kita menggunakan CMYK atau cyan, magenta, yellow. Lalu YUV, from black to white color TV. Gambar 2 dimensi bisa berasalkan dari kamera digital maupun dari scanning gambar. Gambar hitam merupakan salah satu fungsi yang nilai-nilainya merupakan intensitas cahaya, yang terdiri dari titik-titik yang kita sebut dengan pixel. Nilai intensitas warna itu biasanya diwakili oleh satu bit binary value image. Sedangkan untuk gray level yaitu 8 bit dari 0 sampai 25 bit dan seterusnya. Resolusi display dengan kebutuhan memori makin bagus ya, maka makin kebutuhan memorinya makin besar. Untuk VGA saja yang 8 bit itu kebutuhannya 307,2 KB, di mana resolusi yang dihasilkan atau video yang dihasilkan atau gambar yang dibutuhkan atau dihasilkan adalah 640 kali 480. Untuk yang sedang-sedang biasa saya gunakan yang ini 1024 kali 768. Sampling citra digital, jadi dari ukurannya ya kan, seperti ini. Kemudian ini per pixel, jadi itunya adalah lebar kali tinggi. Ini test picture, gambar yang di capture daripada video kamera atau VCR, kamera digital. Nah, di sini gambar bitmap dan gambar vektor. Gambar bitmap adalah gambar yang digunakan seperti aslinya, yaitu dalam pixel-pixel. Biasanya diolah dengan Photoshop. Sedangkan gambar vektor yang terdiri koordinat X dengan Y, vertikal horizontal, ya, yang disimpan dalam instruksi untuk membentuk suatu gambar dasar seperti garis, kurva, dan lingkaran. Jadi ini adalah perbandingan antara bitmap dengan vektor. Object image.
Objek ini terdiri dari cuplikan gambar, clip art, contohnya seperti ini, kemudian chart, bentuk grafik seperti ini. Hyperpicture adalah gambar yang mempunyai kaitan link dengan objek tertentu. Bitmap istilahnya adalah image dua dimensi. Biasanya ekstensinya adalah .bmp. Di sini BMP terdiri dari 4 bagian, yaitu file header, image header, color table, dan data pixel. Format file image atau bitmap bisa berupa bitmap itu sendiri, GIF, JPEG, ini yang biasa kita gunakan, PNG, PSD, TF. Kemudian format file image vektor yang biasa kalau saya gunakan itu di Corel ataupun di Adobe Illustrator, maka yang dihasilkan adalah AWG, Ability Draw, AI, JGM, dan sebagainya. Audio representative itu adalah how to digitize analogi audio atau sound wave-nya, menganalogi sinyal daripada suatu audio. Makin rapat maka makin kualitas gambarnya makin bagus. Kualitas suaranya makin bagus. Audio representative itu terdiri dari speech ucapan orang, kemudian audio musik, ya, baik merupakan background sound ataupun sound effect. Biasanya formatnya berbentuk WAV, CDA, MP3, dan sebagainya. Kita akan belajar tambahan adalah tipografi. Tipografi adalah suatu teknik yaitu memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia. Di sini tujuannya adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai untuk dibaca, kemudian meningkatkan hubungan konseptual, memberikan informasi, menciptakan kesadaran, dan mengkomunikasikan emosi. Tipografi menurut Kalahari dikatakan salah satunya adalah Dalton V. Campbell bahwa tipografi merupakan representasi dari visual dari suatu bentuk komunikasi yang bersifatnya verbal dan properti visual yang efektif. Itu merupakan visual efektif. Kemudian menurut Denny Sudiana mengatakan bahwa gambar adalah elemen grafis yang mudah dibaca, tapi kata-kata yang terdiri dari huruf dan huruflah yang memadukan dari pemahaman si pembaca. Menurut Stanley Marison adalah tipografi dapat didefinisikan suatu keterampilan mengatur bahan cetak secara baik dan tujuan tertentu seperti mengatur tulisan dan membagi ruang. Harus diperhatikan dalam memilih huruf, yaitu yang pertama adalah unsur kejelasan daripada suatu huruf, yaitu legibility, di mana tingkat kemudahan mata dalam mengenali huruf ataupun karakter. Hal ini ditentukan oleh kerumitan desain, penggunaan warna, dan frekuensi. Unsur yang kedua yaitu readability atau tingkat keterbacaan, di mana tingkat kenyamanan atau kemudahan suatu susunan huruf yang mudah dibaca. Hal ini dipengaruhi daripada jenis huruf, ukuran, dan pengaturan serta kontras warnanya. Jadi kontras warnanya ini kalau latar belakangnya gelap, tulisannya terang, dan atau sebaliknya. Oke, contohnya dari legibility seperti ini. Nah, ini lebih rumit, maka akan sulit dibaca dibandingkan yang ini. Ini kalau ini mengandung unsur dari legibility, sedangkan unsur readability yaitu kemudahan dalam membaca. Ini space antara huruf lebih rapat, akan susah dibaca
dibandingkan yang ini. Oke, sampai situ penjelasan saya mengenai materi pertemuan kedua, dan kerjakan latihan soal. Oke, tugas kalian adalah tugas kelompok maksud ibu membuat kinetik tipografi. Kinetik tipografi adalah teknik animasi gerak dengan susunan teks atau huruf sebagai elemen utamanya. Oke, ini bisa kalian buat di PowerPoint atau di After Effects ataupun di KineMaster. Oke. Berikut ini ibu contohkan di After Effects sebagai berikut ini. Kalau di After Effects ini agak lama kayak gini, ini nama anggotanya, kemudian